Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Swasiatur Rahmah. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat rumus Excel. Nah, rumus juga itu ada beberapa bagian ya teman-teman. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan rumus-rumus dasar. Langsung saja, yang pertama itu ada rumus sum. Nah, rumus sum ini menjumlahkan nilai-nilai dalam rentan sel. Apa saja yang harus kita lakukan sebelum membuat rumus sum ini? Yang pertama, kita buat tabel. Di sini, saya membuat tabel nilai siswa. Kemudian kita bisa menyantumkan nomor, lalu nama siswa, kemudian jenis kelamin, nilai yang akan kita jumlahkan seperti nilai bahasa Indonesia, matematika, dan agama, lalu tambahkan kolom jumlah nilai, karena kolom jumlah nilai inilah yang akan menjadi tempat untuk rumus sum ini. Lalu langkah kedua, kita langsung masukkan rumusnya, yaitu ini ada di atas sini ya teman-teman, sum, lalu D5, E5, F5, kita masukkan. Kita hapus dulu yang ini. Sum D, ini D, ininya 5, D5, lalu titik koma E5 sama titik koma F5. Setelah itu tutup kurung, enter. Nah, ini sudah langsung ya teman-teman. Jika ingin cara yang lebih cepat juga bisa. Ini sum, lalu kita tambahkan kurung buka, blok dari bahasa Indonesia sampai agama ini, lalu kurung tutup, setelah itu enter. Ini lebih cepat. Selain itu, di sini juga bisa ya teman-teman. Nih, sebentar. Seperti ini juga bisa teman-teman. Jadi karena yang atas ini sudah memiliki rumus yang sama, jadi ke bawahnya pun bisa ikutan sama. Bisa dihitung sendiri juga bisa. Selanjutnya ada rumus average. Nah, teman-teman udah pada tahu belum apa sih rumus average ini? Nah, rumus average adalah menghitung rata-rata nilai dalam rentang sel. Sama, langkah pertama itu kita harus mempunyai tabel ini, karena ini penting ya. Dilanjut, tambahkan satu tabel, yaitu rata-rata. Karena rumus average ini sama dengan kita menghitung hasil atau rata-rata dari nilai sebelumnya. Lalu, kita masukkan saja langsung rumusnya ini. Yang pertama ada, kita pakai sama dengan, lalu di sini saya memakai rumus yang cepat saja ya teman-teman. Average kurung buka. Di sini kita blok dari bahasa Indonesia sampai agama, kurung tutup, enter. Di sini sudah jelas ya. Seperti tadi juga kita bisa menambahkan cara yang lebih rumit tadi, seperti sama dengan average kurung buka, ini satu-satu berarti ya teman-teman, 75, lalu 80, enter, langsung kan sudah bisa, dan seterusnya bisa diikuti tergantung nilainya ini berapa. Jadi di sini walaupun kita nggak pakai rumus dari sini pun nanti keluarnya hasilnya sama ya teman-teman. Lalu yang set ketiga,
yaitu ada rumus max. Nah, rumus max ini adalah mencari nilai maksimum dalam rentan sel. Ini ya guys, rumusnya itu, jadi kita tambahkan tab jumlah terbesar. Nah, ini masih sama nilai-nilai yang seperti tadi masih kita ikutkan di sini. Lalu ini jumlah terbesar ini kita langsung saja rumusnya kita masukkan sama dengan max lalu D5 dari bahasa Indonesia. Ini bisa ya. Taruh dulu. Max kurung buka. Ini bisa kita tarik seperti tadi. Nah, lalu kurung tutup, enter. Nah, langsung ini juga bisa berlaku untuk di max juga ya, seperti cara-cara tadi masih berlaku di max. Lalu yang nomor 4 yaitu ada rumus min. Nah, rumus min ini rumus apa sih? Rumus min adalah mencari nilai minimum dalam rentang sel. Di sini ya, mencari nilai minimum. Minimum itu terkecil, yaitu jumlah terkecil. Jadi kita cukup tambahin satu tabel untuk jumlah terkecil. Nah, jumlah terkecil dari mana? Dari nilai bahasa Indonesia, matematika, dan agama. Coba kita coba rumusnya itu. Ini ya. Ini udah sama dengan min buka kurung. Kita satu-satu coba ya. Lalu ini tutup kurung, enter. Sama kan hasilnya. Ini juga masih berlaku jika ingin melakukan blok seperti cara yang cepat itu. Selanjutnya ada rumus count. Nah, rumus count ini rumus apa? Nah, rumus count adalah menghitung jumlah sel yang berisi nilai dalam rentang sel. Nah, langkah pertama sama, kita harus punya tabel ini. Jadi, tabel ini masih kita butuhin karena kita mau mengerti rumus count ini, kita harus tahu ada berapa nilai yang sebelumnya sudah kita hitung. Kita ulang ya. Di sini count. Ini sebenarnya rumusnya masih mudah ya, teman-teman. Buka kurung, selanjutnya kita blok saja 3 nilai ini, bahasa Indonesia, matematika, dan agama. Lalu tutup kurung, setelah itu enter. Sama ke bawah, karena ini nominalnya sama, pasti ke bawahnya juga akan sama. Setelah itu ada rumus perkalian dan pembagian. Nah, di sini udah mulai kita beda ya tabelnya. Di sini saya buat tabel baru karena di sini kita akan belajar matematika juga. Nah, yang pertama ini ada buku, nama barang, harga, jumlah, perkalian, pembagian, pengurangan. Saya jadikan satu. Perkalian ini dari mana dapat segini? Coba kita hitung. Rumusnya sama dengan 5.000 dikali itu tekan shift lalu bintang di atas lalu ke jumlah. Jadi hasilnya 100. 5.000 dikali 20 jadi hasilnya 100. Ini pun sama ke bawahnya. Lalu selanjutnya ini ada pembagian. Di pembagian ini F5 dan E5. F5 dibagi sama dengan F5 dibagi E5. F5 dibagi E5. Kita coba ya. Ulang. Sama dengan F5 ini berarti 100 garis miring E5 ini 20 enter 5.000. Jadi kalau disamakan pun hasilnya akan tetap sama sampai ke bawah itu. Kita mulai yang pengurangan ya teman-teman.
Bentar, kita mulai yang pengurangan ini. Ini di sini ada F5 dan G5. F5 dan G5. F5 dikurangi G bagian yang G5. Jadi hasilnya 95.000. Gitu. Jadi ini jika kalau dihitung pun masih tetap sama hasilnya, teman-teman. Selanjutnya itu ada shade dan sumifs. Tetapi karena saya hanya menjelaskan 8 rumus saja, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.